Shalom, saya mau ajak kita untuk merenungkan satu ayat saja, yaitu dari Mazmur 127 ayat 1. Ini kata-kata yang ditulis oleh Raja Salomo. Saya bacakan ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau ayat ini karena ayat hafalan ya, jadi sebenarnya dengan sendirinya jadi hafal karena suka direnungkan. Nah, kalau kita teruskan ayat 2-nya itu dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya. Nah, tapi kita mau fokus ke ayat 1 ini ya. Ada seorang hamba Tuhan yang pelayanannya sangat jadi berkat di seluruh dunia, dan dia sudah selesai dalam pelayanan dan dia sudah bersama Tuhan, sudah di surga. Dan selama dia pelayanan itu, ayat ini menjadi salah satu pegangan dia. Ya, dia katakan bahwa kalau dia mau memulai sesuatu pelayanan, dia akan doa, puasa, dia pastikan bahwa Tuhan mau untuk dia lakukan hal itu. Dan kalaupun dia sudah dapat iman, dapat kepastian bahwa Tuhan mau lakukan hal itu, dia berdoa lagi untuk kapan dia akan lakukan, kapan dia mau melangkah, dan bagaimana caranya. Lalu hal praktis yang dia lakukan tiap hari adalah dia berbahasa roh, kemudian dia merenungkan firman, dia berbahasa roh, dia merenungkan firman. Jadi kemudian dia dapatkan dorongan di hatinya. Tuhan bicara kepada dia. Ya, kalau kita dengar orang mengatakan, Tuhan bicara sama saya. Nah, kita dulu pertama kali saya dengar ya itu pikir, wah hebat sekali ya, orang ini bisa dengar Tuhan bicara ya, luar biasa begitu. Tapi ternyata yang dia katakan Tuhan bicara itu adalah sesuatu yang dia tangkap di hati dia. Tentu ada beberapa orang yang mendengar Tuhan secara audible. Saya sendiri belum pernah dengar seperti itu ya. Tapi yang namanya kesan, dorongan kuat di hati ya, atau suara yang sangat keras dalam hati ya, tapi bukan audible, itu ya sudah pernah dan ya cukup sering lah ya tahu ya akan hal-hal itu. Kadang-kadang tidak dapat suara tapi dapat dorongan dan berjalan melangkah ke satu arah tertentu ya. Nah, setelah itu lewat, waktu diceritakan, maka kita katakan Tuhan berkata, ya, Tuhan bicara sama saya. Nah, jadi itu seperti itu ya, hamba-hamba Tuhan yang kalau dia katakan the Lord said to me, ya, Tuhan berkata kepada saya. Sebenarnya itu sesuatu yang dia tangkap ya. Nah, hamba Tuhan ini juga seperti itu ya. Dia pastikan bahwa Tuhan itu mau untuk dilakukan sesuatu. Dan kemudian pelayanannya berkembang ya. Dan memang setahu saya dia hanya melayani di Amerika ya, tempat dia tinggal ya. Tapi dampak pelayanan dia tuh kemana-mana ya. Sampai ke Indonesia juga ya, tahun 80-an tuh buku-bukunya banyak sekali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan saya belajar banyak sekali ya. Nah, dia bilang begini, satu ketika dia ada di satu konvensi gitu ya, ada satu konferensi, ada satu acara, hamba Tuhan berkumpul. Lalu ada satu orang ya bertanya sama dia, apa sih rahasia keberhasilan pelayananmu? Engkau ini kok
tiba-tiba dalam waktu singkat sepertinya muncul begitu ya. Lalu si hamba Tuhan ini jawab, dia bilang begini, cari tahu ya, apa yang Tuhan kehendaki untuk kamu perbuat. Yang saya buat itu cuma saya berbahasa roh, saya baca Alkitab, lalu saya tangkap kehendak Tuhan, lalu saya lakukan, itu aja, dia bilang ya. Bahkan ada hamba Tuhan lain lagi yang dia simpulkan, melayani Tuhan itu gampang sekali ya. Berhenti melakukan apa yang tidak Tuhan perintahkan kepada kamu, dan mulai lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kamu. Cuma itu aja ya. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali orang tidak mengerti atau tidak tahu ya apa yang Tuhan mau, ataupun Tuhan sudah berbicara kepada dia dan dia tangkap itu, tapi dia tidak cukup berdoa untuk bertanya lagi kapan dan bagaimana caranya ya. Lalu ketika diberi penjelasan seperti itu, ini hamba Tuhan yang bertanya bilang, waduh ya, saya pergi ke berbagai konferensi ya untuk belajar banyak ya. Terus dijawab, ya tapi kamu sendiri punya waktu nggak untuk cari Tuhan ya. Kalau perlu puasa ya, atau kamu nyepi berapa hari ya, merenungkan, bergaul dengan Tuhan, dan tanya sendiri. Kalau dia jawab, aduh saya sibuk sekali, saya nggak punya waktu untuk hal itu. Nah, itulah masalah kamu ya. Coba mulai dulu dengan berdiam diri, cari tuntunan Tuhan, dan baru kamu bergerak ya. Ada hamba Tuhan namanya Catherine Kuhlman ya. Dia itu dikenal pakar dalam menanti-nantikan Tuhan. Jadi kalau dia dapat tuntunan Tuhan untuk melakukan suatu proyek, ya dia dikatakan bahwa dia akan berdoa lagi. Dia menantikan Tuhan mengirim orang yang tepat untuk masuk dalam pelayanan dia, dan kemudian mulai melakukannya juga dengan cara Tuhan pada waktu Tuhan. Ya. Nah, di Alkitab ada contoh Musa misalnya ya. Musa itu sudah merasakan tuntunan Tuhan bahwa dia adalah orang Israel, dan dia walaupun dibesarkan di lingkungan istana Firaun ya, karena dia diangkat anak oleh putri Firaun, dia selama 40 tahun sekolah ya di Mesir, tinggal di situ dan menikmati fasilitas, dikatakan dia punya kuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Tapi ketika dia bertindak terlalu cepat, ya, dia menolong, waktu itu ada orang Mesir yang menganiaya orang Israel, dia bunuh orang Mesir itu, ya, dan dia pikir dia akan diterima sebagai pemimpin bagi orang Israel. Tapi ternyata besoknya dia ditolak, ya, ketika dia pisahkan dua orang Israel yang sedang bertengkar, dia pisahkan, lalu salah seorang bilang, kamu mau buat apa? Kamu mau bunuh juga saya seperti kamu bunuh orang Mesir ya. Lalu Musa ketakutan dan Musa lari, sembunyi ya. Dan selama 40 tahun dia seperti dilupakan ya. Nah, kalau kita pelajari ya, nggak cukup waktunya untuk menunjukkan ayat-ayatnya, tapi kita akan melihat akibat tindakan Musa itu, dia sebenarnya terlalu cepat 10 tahun ya. Sudah dapat tuntunan Tuhan, tapi bergerak terlalu cepat 10 tahun. Sehingga akibatnya orang Israel itu tertunda. Ya. Delay 30 tahun sebelum akhirnya keluar dari Mesir. Ya. Contoh lain lagi misalnya Abraham. Ya. Abraham sudah dapat suara Tuhan jelas sekali, bahwa kamu akan punya anak kandung. Ya. Sudah dipastikan itu. Tapi ketika sekian tahun belum hamil juga istrinya, lalu istrinya menawarkan ya, kasih ide bagus, udah kawin aja dengan Hagar ya, nanti anak yang dilahirkan dari Hagar itu menjadi anakku, kan anak kandung kamu juga itu ya, kan Tuhan bilang kamu akan punya anak kandung. Nah, Abraham nggak berdoa lagi, tanya Tuhan betul nggak gitu, dan dia nurut, dia lakukan, dia kawin dengan Hagar. Dan akibatnya tertunda lagi. Karena ketika Abraham kawin dengan Hagar, lalu Hagar hamil,
lalu melahirkan anak diberi nama Ismail. Kalau kita baca di Alkitab, pada waktu Ismail lahir, umur Abraham 86 tahun. Setelah itu sama sekali tidak ada ayat dan tidak ada firman kepada Abraham. Ya, langsung terputus komunikasi selama 13 tahun. Dan ketika Tuhan menampakkan diri, itu umur Abraham sudah 99 tahun. Ya. Jadi Abraham itu berusaha membangun rumah yang Tuhan janjikan dengan kekuatan dia. Dan dia pikir Ismail akan diterima oleh Tuhan. Tapi Tuhan tolak. Ya. Tuhan bilang, perjanjianku akan kuberikan dengan Ishak, anakmu yang akan lahir tahun depan lewat istrimu Sarah. Ya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi aku. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita ini, dan ini banyak terjadi ya, kalau tidak hati-hati, kita bisa membangun pelayanan itu bukannya Tuhan, tapi kita. Ya. Kekuatan kita, uang kita, ya, cara kita, seperti lagu yang terkenal ya, I did it my way, ya, aku melakukannya dengan caraku. Kalau di Alkitab itu kan kalau kita pelajari ada hamba Tuhan ya yang membagi dari psikologi manusia itu ada 4 temperamen dasar, ada yang flegmatik, ada yang kolerik, ada yang sanguin, ada yang melankolik. Nah, kalau orang dengan latar belakang karakter kolerik itu cenderung melakukan segala sesuatu dengan cara dia. Ya, dia punya kemauan yang kuat. Di Alkitab itu contohnya adalah Paulus. Ya. Jadi saking semangatnya dia mau lakukan segala sesuatu dengan cepat, dengan cara dia. Dan itu membuat pada awalnya khususnya gesekan ya dengan orang-orang lain. Kita baca di Kisah Rasul bagaimana dia berbeda pendapat dengan Barnabas. Padahal Barnabas itu orang yang Tuhan pakai untuk membuka pelayanan bagi Paulus yang sebelumnya namanya adalah Saulus. Nah, kemudian saking kerasnya mereka berbeda pendapat, akhirnya mereka pisah. Ya, gara-gara Paulus nggak mau terima keponakannya Barnabas yang namanya Yohanes Markus. Tapi lama setelah itu, ketika Paulus sudah sangat dewasa, dia sudah selesai pertandingannya di dunia, dan dia menjelang kematiannya, dia bilang, bawalah Yohanes Markus bagiku, karena pelayanannya penting bagiku. Akhirnya dia sadar, dia terima Yohanes Markus. Nah, di bagian lain, kalau kita baca di Kisah Rasul, walaupun Tuhan memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, yang merupakan amanat agung, tapi kita nggak pernah baca bagaimana ketika kita melakukan perintah Tuhan, amanat agung, lalu Tuhan mencegah, melarang hal itu. Itu hanya terjadi ketika Paulus di Kisah Rasul. Dia mau memberitakan Injil di Asia, di Bitinia, tapi Alkitab mencatat Roh Kudus mencegah mereka. Ya, Roh Yesus melarang mereka. Kok bisa? Ya, saya percaya itu terjadi karena Paulus itu pegang firman Tuhan, dia memberitakan Injil, tapi dia bergerak dengan cara dia, waktu dia. Tapi Alkitab mencatat, katakan stop, jangan, ya, jangan lakukan hal ini dulu, nanti ada waktunya, ya, ada saatnya, kira-kira seperti itu. Jadi Paulus pun, ya, orang yang kolerik ini perlu belajar mengizinkan Tuhan itu yang membangun pelayanan yang dia taruh di hatinya. Ya, kalau kita membangun pelayanan dengan kekuatan kita, Alkitab berkata sia-sia usaha yang membangunnya. Demikian juga untuk
mengawal ya atau menjaga, kita tentu lakukan bagian kita ya, tapi kita perlu ingat bahwa Tuhanlah yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita. Sehingga walaupun kita lakukan yang terbaik, kita tetap libatkan Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kita. Ya. Ini sebenarnya salah satu bentuk aplikasi dari Amsal 3 ya, yang mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita perlu ingat bahwa kekristenan itu adalah soal hubungan dengan Yesus. Alkitab berkata di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, apakah kita punya hubungan dengan Yesus? Ya. Apakah kita menjadikan Dia itu sahabat kita? Menjadikan Dia itu Tuhan ya juru selamat, gembala kita? Artinya kita punya hubungan dengan Dia. Kita mengizinkan Dia menuntun kita. Ya. Kalau kita punya hubungan dengan Dia, maka kita selalu bertanya kepada Dia, melibatkan Dia dalam semua bagian hidup kita. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, sekalipun hal itu baik, ya, kita tahu bahwa itu memang Tuhan kehendaki. Ya, jadi kalau di Roma 12 dikatakan kehendak Allah itu kan ada yang baik, yang berkenan, ya, dan yang sempurna. Nah, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan dengan begitu baik, kita akan selalu melakukan hal yang sempurna. Jadi kita perlu cek ya dalam kehidupan kita, juga dalam pelayanan. Apakah kita ini lakukan pelayanan itu karena soal aturan ya? Ataukah karena memang kita punya hubungan dengan Dia? Do you have religion or a relationship with God? Apakah Anda punya agama ataukah Anda punya hubungan dengan Tuhan? Kalau kita cuma punya sekedar agama ya, kita melakukan segala sesuatu itu hanya karena aturan ya. Kita lakukan hal itu karena kita takut nanti Tuhan marah kalau kita nggak lakukan. Tapi kalau kita punya hubungan, kita lakukan dengan sukacita ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita ya. Kemarin ada Piala Dunia di gereja juga, teman-teman pada datang ya. Jadi saya ikut menemani dan selesai itu kan jam 1 ya. Saya sampai rumah mungkin setengah 2 ya. Lalu ada hal yang mesti saya kerjakan lagi. Kemudian saya buat rekaman ini yang kemarin. Tapi begitu selesai ya, karena sudah ngantuk juga, saya kirim masuk di grup yang salah ya. Jadi sebagian orang nggak terima pemberitahuannya ya. Nah, waktu saya melakukan hal itu, waduh nggak enak juga ya. Kemudian saya berikan pemberitahuan karena habis saya kirim itu saya langsung tertidur ya, karena cukup capek. Nah tapi waktu saya terbangun, saya cek, wah ternyata ada yang belum dapat ya, saya ralat ya. Tapi saya tidak merasakan satu condemnation ya. Saya cuma berpikir, waduh Tuhan, maaf saya salah ini ya. Bukan berarti saya lalai ya, dalam arti semaunya ya, bukan seperti itu. Tapi saya menyadari bahwa itu perlu dilakukan sebaik mungkin. Tapi ketika saya membuat kesalahan, saya tidak merasakan suatu yang tuduhan yang berat ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya, mengasihi kita semua. Dan sesuatu yang saya lakukan itu juga saya belajar untuk mengizinkan karena Tuhan yang menggerakkan ya. Jadi melakukan hal-hal yang selama ini saya lakukan dalam pelayanan tidak menjadi satu yang beban ya. Tapi bisa saya lakukan sebagai ekspresi bahwa saya mengasihi Tuhan ya. Tentu ada hal-hal yang harus disempurnakan ya, masih belajar banyak. Tapi dilakukan itu karena hubungan dengan Tuhan ya. Bukan karena soal aturan agama, tapi karena percaya Tuhan mengasihi kita semua. Dan biar itu menjadi prinsip hidup kita.
Amin.